Taruh situ Alkitabnya, tangan kiri Alkitab. Ini taruh di dulu. Tangan kiri mana kirinya? Kiri, 2 kanan, 3 ya. Oke. Pas telinga. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Bu Caksa, bagaimana pemeriksaannya? Apa boleh digabung ya mulia? Yang 2 sama, yang 1 beda. Bagaimana, Pak? Yang Lurah sama BPN mau dibarengkan, yang Cherly bisa. Oke. Ya, ini kan makin sama keterangannya. Pak Cherly-nya nanti, gitu ya. Ya, oke? Oke, kalau begitu, saudara saksi yang Pak Cherly di luar dulu. Nanti setelah ini selesai kita panggil. Ya, silakan Pak di luar dulu. Mana pengawalnya Bu Caksa? Sepakat ya? Ini bersama-sama ya? Oke, kalau begitu silakan Bu Caksa. Saudara terdakwa, ini kan ditanya hak saudara, tolong diperhatikan keterangan saksi ini. Setelah ditanya majelis, tanya jaksa, tanya oleh penasihat hukum, ditanggapi. Jangan melamun ya, serius ditanggapi nanti keterangan. Oke? Udah takdirkan hak saudara ya untuk memperhatikannya. Ayo Bu Caksa. Terima kasih yang mulia. Yang pertama yang akan kami tanyakan adalah saksi Marimin, Pak Haji Marimin ya. Tadi saudara saksi berkata bahwa kenal dengan notaris atau terdakwa Sukamto. Iya, kapan saudara mengenal terdakwa? Yang keras Pak, pakai mic-nya. Tahun 90-an. Waktu itu apakah Pak Sukamto sudah bekerja sebagai notaris atau yang lainnya? Di karyawan stafnya Bu Izzat kan. Oh, masih karyawan waktu tahun 90-an. Bu Izzat itu siapa? Yang keras Pak, Bu Izzat itu siapa? Bu Izzat itu notaris. Oke, berarti masih karyawan notaris tahun 90-an. Nah, selanjutnya Bapak tahu bahwa akhirnya Pak Sukamto juga menjadi seorang notaris. Ya. Kapan? Ya udah lama juga ya. Tidak diangkat di luar Tangerang tahu, kemudian pindah Tangerang Kabupaten tahu. Akhirnya wilayah hukumnya di Tangerang Kabupaten ya. Baik. Kalau saksi sendiri Pak Haji, pekerjaannya apa? Pensiunan apa Pak? Pensiunan BPN. Terakhir Bapak menjabat sebagai apa? Kasih hukum. Tahun berapa itu Pak? Saya tahun terakhir tahun 2011. 2011 setelah itu Bapak pensiun. Ya. Oke. Terus sekarang pekerjaannya apa Pak? Enggak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Baik. Apa yang saudara ketahui sehingga saudara dihadapkan sebagai saksi pada hari ini di persidangan? Ya, saya tahunya Pak Sukamto. Saya pakai nama Waris, kemudian itu jadi itu. Baik, yang saudara tahu Pak Sukamto melakukan balik nama waris. Ya. Kapan itu Pak? Udah tahun yang lalu, tahun 2023. Tahun 2023. Bagaimana kronologisnya saudara tahu awalnya? Itu kan Pak Cherly dapat warisan dari Pak Pati. Sebentar dulu, berarti saudara kenal sama Pak Charlie? Nah, Iya. saya kenal. Ya jadi Pak, ini walaupun kita sudah pernah sidang sebelumnya, saya akan tanya sama seperti yang lalu, gitu ya. Jadi seperti kita, karena ini Pak Hakim juga berbeda dengan hakim yang sebelumnya. Perlu mengetahui sejak awal. Saudara kenal sama Pak Charlie Chandra sejak kapan? 2023. 2023. Bagaimana bisa berkenalan dengan Charlie Chandra? Ya, saya dibawa sama Pak Mandor Pelor. Dibawa sama Pak Mandor Pelor. Jadi yang tahu sebelumnya itu Pak Mandor. Ya.
Berarti saudara dikenalkan oleh Pak Mandor Pelor kepada saudara Charlie Chandra Ya, betul, ya. pada tahun 2023. Ya. Dalam rangka apa itu, Pak? Mau balik nama waris itu sertifikat dari bapaknya. Oh, berarti waktu itu sudah mencari kenalan supaya bisa balik nama waris, begitu. Kenapa Pak Haji Misan Pelor ini menghubungin Bapak? Ya kan saya orang BPN. Oh, karena saudara pensiunan BPN. Ya, jadi Oh. gitu. Apakah Pak Misan Pelor juga kenal sama Pak Sukamto sebelumnya? Kenal juga. Oh, sudah kenal juga, Ya, oke. ya. Nah, setelah gimana caranya memberitahu ke Bapak bahwa akan balik nama? Ya, nah datanya mana? Saya pelajari dulu gitu. Datanya mana? Datanya mana? Apa aja waktu itu Pak data-data yang diberikan oleh Charlie Chandra? Sertifikat asli, kemudian keterangan waris, surat kematian itu dulu pertama. Itu pertemuan pertama ya? Ya, Di mana Pak? Di PIK, ingat saya. Di PIK ya. Di rumah makan. Nah, setelah itu Baru saudara baca. saya baca begitu sertifikatnya asli bawa ke notaris kantor. Sebelum itu Pak, sebelum itu ada pertemuan lagi nggak? Ya ketemuan tapi perlengkapan aja, melengkapi data aja gitu. Karena di keterangan Bapak, coba diingat-ingat lagi Pak. Ya. Waktu itu saudara bertemu dengan Charlie Chandra, apa yang diceritakan oleh Charlie Chandra? Mau balik nama waris saja. Mau balik nama waris untuk tanah yang di mana? Lemo. Di Lemo ya. Bapak tahu tanah itu? Tahu. Tahu tanah itu. Pada saat itu Bapak tahu atas nama siapa tanah itu? Bapaknya. Atas nama bapaknya. Bisa tanda. Bapak lihat dari sertifikat. Ya. Untuk fisik sendiri, pada saat itu Bapak tahunya apa? Dulu bagian saya waktu balik nama ke Chandra saya dulu. Berarti Bapak kenal juga bapaknya Charlie Chandra. Saya juga kenal bapaknya. Oke, terlebih dahulu kenal bapaknya, terus pas balik nama juga sama bapak dulu. Ya, Oke, kalau dulu itu tanah apa Pak? Tanah darat, tanah sawah. Rawa ya. Oh. Ikan itu, ikan itu. Oke, pada saat ketemu sama Charlie Chandra, saudara sudah tahu ini anaknya Pak Sumita. Ya. Oke, saudara sudah tahu tanah yang dimaksud. Ya. Oke, nah selanjutnya saudara tahu tanah itu dikuasai oleh siapa? Saya terusnya nggak tahu. Nggak tahu saya. Waktu tahun 1988 saya cek masih berupa itu ulang kan. Nah pada waktu itu apa yang diceritakan Charlie Chandra? Ya itu mau balik nama waris saja. Pada saat itu, ini jujur ya Pak, biar kita nggak bertele-tele. Itu tanah dikuasai oleh siapa? Saya nggak tahu fisiknya. Saya bacakan keterangan saudara ya. Pada waktu itu, akhirnya kan saudara membawa ke Notaris Sukamto. Ya. Bahwa sesampainya ini halaman 3 ya, bahwa sesampainya di kantor Notaris Sukamto, saudara Sukamto meminta dokumen seperti asli SHM nomor 5 Lemo, keterangan waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPPT PBB, putusan pengadilan untuk di-scan di kantor Notaris Sukamto, selanjutnya dilakukan pengecekan sertifikat. Terkait putusan ini putusan apa? Putusan ahli waris. Keturunan kan pengadilan. Nah, terus? Oke. Nah, selanjutnya pada saat itu ada Charlie Chandra berkata bahwa tanah itu sedang dikuasai oleh PT Mandiri Bangun. Ya? Ada? Saya nggak tahu Mbak. Kuasanya nggak tahu. Cuman kalau menurut peraturan. Sebentar dulu Pak, jangan langsung ke peraturan. Waktu itu ada cerita bahwa itu sedang tidak dikuasai oleh Pak Charlie atau ahli waris, melainkan dikuasai oleh PT Mandiri Bangun. Oh gitu, berdasarkan keterangan si Pak Charlie kosong gitu. Nah, terus ini keterangan saudara poin 14. Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada Charlie Chandra apakah bidang tanah SHM nomor 5 Lemo dikuasai fisiknya. Dijawab oleh Charlie Chandra kalau bidang tanah itu sudah dikuasai oleh Agung Sedayu. Ya. Mungkin. Karena waktu itu saya cek lokasi
masih kosong. Oke. Terus saudara Charlie Chandra ada nggak bilang bahwa ini sedang dikuasai Agung Sedayu, saudara sudah disumpah? Ya udah, mungkin dia tahu tadi pertanyaannya, tahu saya tahu. Sebentar dulu Pak, yang saya tanyakan ada tidak diceritakan oleh Charlie Chandra bahwa itu dikuasai oleh Agung Sedayu? Pernah juga cerita, ya begitu, karena keterangan saudara sama ini sekarang dengan yang lalu. Terus pada saat itu sudah diceritakan juga bahwa ada putusan yang menyertainya sebelumnya tanah itu. Sebentar Bu, Pak, agak ditempel biar dengar, biar masuk ke rekaman. Biar masuk rekaman ya. Lanjut. Ada juga diceritakan atau ditunjukkan kepada Bapak putusan sebelumnya mengenai tanah itu. Putusan. Saya nggak dikasihkan ya. Putusan pengadilan dan penetapan waris saja ini saya. Putusan pengadilan mengenai atau apa? Perdata atau pidana? Nah, penetapan ahli waris yang dibuat oleh pengadilan itu hanya penetapan ahli waris, penetapan bukan putusan. Ada nggak saudara diberitahu bahwa ada putusan pidana ini di berkas Bapak? Soalnya saudara bercerita tentang itu. Saya nggak tahu itu ya. Kalau pidana saya nggak tahu ya. Saudara tidak tahu ada putusan pidana? Nggak tahu ya. Saudara yakin? Oke ya. Nah, setelah saudara bercerita bertemu dengan Pak Sukamto ya, notaris, apakah saudara dan Pak Charlie juga memberitahu ke Pak Sukamto bahwa ini tanah sedang dikuasai oleh suatu PT? Nggak tahu saya. Itu mas rekaman tambang saya nggak tahu. Saya ngomong apa saya nggak tahu. Bapak ini udah disumpah ya? Ya. Dan kami akan melanjutkan ini ke polisi kalau banyak yang berbeda, gitu loh. Pada persidangan yang lalu Bapak sangat clear berkata ada putusan pidana, ada putusan perdata. Coba diingat-ingat Pak, saya juga jaksanya. Saya tidak tahu putusan pidananya. Ada putusan pidana. Putusan pidana tentang apa Pak? Saya nggak tahu justru nanti itu dia. Ada, saya nggak tahu. Gitu. Ada tapi saudara tidak tahu putusan pidana tentang apa. Oke. Nah selanjutnya ada putusan perdata Pak. Mengenai apa? Mengenai tanah itu. Nggak tahu juga ya. Oke ini saya catat ya. Nah selanjutnya ada disampaikan ke Notaris Sukamto saat itu Pak. Yang saya sampaikan yang syarat-syaratnya aja, tidak ada lain-lainnya. Bahwa itu tanah sedang dikuasai oleh yang lain. Iya, saya nggak menyampaikan itu. Tidak menyampaikan itu. Ya. Oke. Nah, pada saat itu apa reaksi dari Notaris Sukamto? Ya udah ungkapin administratif. Pajak, terus BKIB, waris, itu. Diminta surat-suratnya ya. Ya, suratnya asli. Dan kewajibannya biar pajak dan BKIB waris. Baik. Saya bacakan keterangan saudara. Keterangan saudara di pemeriksaan tambahan Jumat 20 Oktober tahun 2023 ya. Poin 5. Ada pertemuan pertama dilakukan di salah satu rumah makan daerah PIK 2 bahwa Charlie menyatakan memperlihatkan asli SHM nomor 5. Itu saudara menyaksikan ya? Oke, kemudian saya lihat SHM yang diperlihatkan Charlie. Menurut saya asli, kemudian saya menyarankan SHM tersebut dicek online ya di Pertanahan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya saya arahkan untuk langsung bertemu dengan notaris yang bernama Sukamto. Berarti nama Sukamto ini dari Bapak? Iya, dari saya. Iya, oke. Kemudian menanyakan syarat-syarat balik nama. Setelah itu langsung saja ke Notaris Sukamto. Setelah itu ada pertemuan lagi ya Pak ya? Pertemuan kedua dilakukan oleh Notaris Sukamto mengecek SHM nomor 5 Lemo ke kantor BPN secara online. Hasilnya bersih. Iya, saudara tahu itu hasilnya apa? Ada, hasilnya bersih, tidak ada blokiran, tidak ada catatan. Kalau ini ingat ya? Ya, ingat itu. Iya, oke.
Terus melengkapi persyaratan balik nama waris diantaranya surat kematian, keterangan waris, surat kuasa waris, BPHTB, lunas pajak 2023. Nah, kemudian saudara menyatakan Sukamto menjelaskan bahwa dirinya tidak mau memproses pembuatan AJB dikarenakan AJB tersebut perbuatan hukum. Ya, betul, ya. Ya. Ya, betul. Terus apa lanjutannya? Ya, balik nama waris aja. Balik nama. Kenapa dia mau balik nama waris? Karena peristiwa hukum. Karena peristiwa hukum. Terus disebutkan karena saya tahu di lokasi SHM nomor 5 tersebut izin lokasinya sudah milik PT Agung Sedayu Group. Iya. Ya, pada saat itu saudara tahu? Saya nggak tahu, tapi saya nggak lihat. Atau ini pernyataan dari Sukamto bahwa dia Ya. gimana? Ya. Ya, mungkin saya nggak lihat, saya juga nggak bilang Ini pernyataan siapa? Saya tahu di lokasi SHM tersebut izin lokasinya sudah milik PT Agung Sedayu Group. Oleh karena itu, balik nama waris yang dilakukan oleh Sukamto karena balik nama waris adalah peristiwa hukum. Ya, betul itu. Begitu waktu itu. Ya, betul. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga dilakukan di kantor notaris Sukamto melengkapi persyaratan balik nama. Ya. Nah, pada saat itu ada ditandatangani surat kuasa. Tadinya saya nggak tahu. Begitu belakangan saya baru dikasih tahu ada fotokopinya, berarti ada kuasanya. Surat kuasa itu siapa yang meminta tanda tangan ke Charlie Chandra? Saya untuk pengurusan bikinnya saya. Saudara, oke. Bilang. Berarti saudara mondar mandir. Ya, saya kuasa pengurusan nomor itu dan SK 59 saya 2 lembar. Ada 2 lembar ya. Silakan maju Pak. Ini Pak. Ini saudara yang minta tanda tangan atau Pak Sukamto-nya sendiri yang berhadapan sama? Saya yang mintakan saya sama ini nih. Ya, gitu ya. Saya yang bawa itu. Nggak ikut. Bapak pernah baca ini? Ya. Gimana? Ya, yang bawa saya ini yang mulia. Saya buat saudara. Ya. Waktu dibuat gimana dibuat? Di PIK sana. Buatnya di kantor notaris, tapi tanda tangannya di PIK. Notarisnya Sukamto. Iya. Buat di PIK. Ya, tekannya tanda tangan di PIK. Apa namanya? Sama ya. Iya, Ya. kuasanya ya. Ya, udah. Tanggal 9 Ya, Februari ya. 2023 ya. Ya. Terus juga pernah saudara baca atau buat ini? Ya, sama ini ya, sekarang bilang tuh yang sebenarnya yang dimiliki oleh pemohon. Yang dimiliki, ini di sini disebut Charlie Chandra memiliki SHM nomor 5 Ya, ya. Yang di saksi kemarinnya Ya. masuk lampiran 13. Ya. Ini lampiran 13. Ini kan dari PNI. Ya. Permohonan yang bertanda-tanda Ya. ini Sukamto Ya, betul. atas nama Charlie Chandra. Ya. Ya. Jenis permohonan yang semuanya ada. Nah, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik, ya. Ini yang buat saudara semua yang buat. Bukan. Kalau yang ini BPN. ya. PN. Yang saudara cuma buatnya di surat kuasa ini. Ya, Mas Kanto hanya kuasa itu yang mulia. Yang buat sama Sukamto atau saudara? Mas Kanto lah. Saya nganter doang gitu loh. Saudara nganter di PIK. Ya. Terus tanda tangan gitu ya. Kalau sepengetahuan dari saksi itu Sukamto sebagai apa di sini perannya? Notaris. Ya. Pak, mic-nya di sini biar Iya. kerekam. Ya, yang mulia ya. Jangan di sini kan percuma. Ya, Biar kerekam Pak ya. Iya, Pak. Jadi enggak yang mulia. Ya, deh. Ya lanjut Pak, masih ada. Ya. Selanjutnya Pak, Ya. di poin 7 bahwa benar Charlie Chandra menyampaikan kronologis diantaranya telah ada putusan pidana yang punya kekuatan hukum tetap dan mengikat terkait pemalsuan cap jempol dalam AJB nomor 202 antara Depitnio dengan Khairil Wijaya. Namun saya tidak menanggapi pernyataan yang bersangkutan. Iya. Ya, sebenarnya ada putusan. Gimana ceritanya? Sebenarnya ada putusan, tapi saya nggak terlibat, jadi juga nggak ikutan, jadi saya jadi nggak. Iya, memang di putusan itu saudara tidak Ya. terlibat. Tapi ditunjukkan ini putusan Depitnio dengan Khairil Wijaya waktu itu. Tunjukkan, nggak hanya ngomong aja, saya nggak tunjukkan. Gitu. Terus untuk membaca itu bagaimana?
Saya nggak baca. Tidak baca ya. Oke. Jadi karena di situ namanya debit apa? Tidak ada gimana Pak? Pidana, masalah pidana urusan pribadi saya bilang gitu. Bukan itu, kalau pidana itu pribadi, Ya. sehingga menurut saudara waktu itu tidak menghalangi Ya. untuk Ya. permohonan ini, Ya, begitu. ulangi, Ya. ya. Nah, selanjutnya kan masuk itu permohonan. Saudara tahu kapan Pak Sukamto menandatangani formulir 13 ini atau diberitahu? Diberitahu. Kapan? Ya itu udah terjadi begitu. Diberitahu. Apakah ini setelah dibilang bahwa oh sudah clear, Ya udah. tidak ada blokiran? Ya, udah pengecekan berarti udah syarat dan diberikanlah permohonan itu. Permohonan ini ya. Oke, pada saat mengajukan permohonan ini ada Bapak atau dari kantor notaris yang ikut nggak? Ada. Siapa? Mas Wayono itu orang BPN. Oh gitu. Saudara bertemu sendiri dengan Pak Wahyono? Ya, ketemu ya. Oh, berarti saudara sampai masuk ke dalam BPN? Iya masuk. Menyerah. Bersama Pak Sukamto? Enggak, Mas Kamto nggak ikut. Mas Kamto nggak ikut masuk. Tunggu dulu, berarti lampiran 13 ini termasuk Bapak menyerahkan ke BPN? Iya betul. Tapi yang menyerahkan formulir yang mengisi formulir 13 dan menandatangani Mas Kamto Pak Kamto. Nah, saudara ketemu Pak Kamtonya di mana untuk serah terima ini? di kantornya. Di kantornya. Berarti ini dibawa pulang dulu sama Pak Kamto? Nah, bawa pulang dengan berkas yang diperlukan, kemudian dibawa ke BPN. Saya serahkan Mas Wayono. Pak Wahyono. Waktu itu lewat loket atau di mejanya Pak Wahyono? Di loket waktu itu. Di loket ya. Saudara memang sudah kenal Pak Wahyono sebelumnya? Dua anak buah saya itu. Ya? Anak buah saya. Anak buahnya. Oke. Nah, selanjutnya, saudara dihadapkan siapa oleh Pak Wahyono? Dari Pak Wayono diserahkan bagian paripurna namanya Pak Johan. Saudara ketemu Pak Johan juga? Bisa Pak sampai masuk-masuk begitu di BPN? Saya kan minta izin. Ya. Oh, tapi kalau orang biasa hanya sampai loket ya? Enggak juga dengan perluannya apa. Oke, waktu itu ke Pak Wahyono sama Pak Johan ada menyerahkan uang? Enggak, belum. Belum. Ada duit dari seleksi dulu dari Pak Johan dilempar ke SKP bagian hukum dulu minta pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum, kemudian dari di pertimbangan hukum itulah akhirnya disita oleh oleh Polda DKI. Bentar, Bu Jaksa. Ya. Pak saudara saksi, sejak tadi saudara kalau ditanya pasti jawabannya kalau mengarahnya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum bagaimana? Ya kalau balik nama, kalau langsung balik Enggak, nama. saudara kan tadi kalau ditanya larinya aturan hukum. Ya. Pertimbangan hukum seperti apa? Pertimbangan hukum itu bisa diproses apa enggak gitu yang mulia. Dari mana sudah tahu? Lah kan pada BPN begitu emang. Terus Ya kalau BPN aturan hukum bagaimana aturannya? lah nggak diizinkan gitu akhirnya. Nah, saudara kalau ketemu di PIK boleh nggak aturan hukum keluar kantor saudara? Siapa? Saudara, ketemuan rumah makan, Ya. ketemuan di lain-lain di luar kantor boleh nggak? Saudara, saya tadi sudah ditanya oleh jaksa, Ya. larinya aturan hukum. Nah, Ya. aturan hukumnya saudara sebagai kerja BPN sebagai apa di situ saudara? Yang memberikan pertimbangan hukum terhadap tanah yang dimohon Ya, itu. apa bidang apa saudara? Di bagian hukumnya waktu Pak Edi bukan Ya, saya. saudara bagian apa di situ? Sudah pensiun yang mulia. Waktu menjabat Hukum, bagian hukum. dan hukum. Ya, Boleh nggak ketemu di luar kantor? nggak boleh lah. Kenapa sudah mau ketemu di kantor, di luar kantor? Kantor lah. Kak menjelaskan tadi. Ya, Ini sudah sudah sendiri. Ditanya jaksa selalu aturan hukum. Tapi ditanya jaksa lampiran 3, saudara Ya. ketemu di PIK ya, sama Cerwin Chandra, sama terdakwa. ya. Boleh nggak itu ketemu Ya di luar? kalau nekat yang pamungkir mah boleh-boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Ya, saudara. Sama yang mulia iyalah. Kalau sudah selalu aturan hukum. Ngambil aturan sertifikatnya hukum. sekarang di mana? Di luar lah ngambil sertifikatnya. Enggak diaturkan di kantor saudara. Kan udah lengkap, kalau itu lengkap baru bawa ke BPN. Dekatkan mic-nya ke mulutnya. Ya. Jangan muter-muter ditanya muter aja saudara itu. Ya. Kalau yang tahu jelaskan, jangan muter-muter terus. Ditanya ini hari ke sini, tanya ini hari ke sini, biar jelas. Loh kalau mau ngambil data di luar juga boleh yang mulia, di mana? Lah kantor notaris kan di luar. Kan tanya, boleh nggak aturannya gitu? Boleh lah. Boleh, ketemu di luar boleh. Kalau dari BPN masuk ke dalam ada tanda terimanya, baru nggak boleh di luar gitu loh yang mulia. Boleh diperbolehkan. Iyalah. Ketemuan sama orang di luar boleh. Iya, yang mulia. Oke ya saudara. Ya. Terus
Saudara dalam rangka apa itu ketemu sama si terdakwa sama si Cherly Chandra? Melengkapi data. Melengkapi data. Melengkapi data pun juga boleh di luar kantor. Boleh lah, kan kantor pajak. Ada hak saudara, saksi itu boleh bicara apapun yang menilai kita. Iya, iya. Nah, terus waktu ketemu sama Cherly Chandra sampai 3 kali itu, Ya. yang dibahas masalah apa? Ya balik nama waris saja. Setelah balik nama waris, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Udah Terus terjadi nggak balik nama waris? Ya terjadi. Apa penyebab nggak terjadi? Karena pertimbangan hukumnya nggak memberikan, gitu loh. Iya, nggak memberikan seperti apa pertimbangan hukumnya? Ya, adanya BPN tidak Dimasukkan suaranya masuk ke mic. Ya. Akhirnya BPN nggak mengizinkan untuk balik nama, jadinya dari balik nama. Alasannya apa nggak mengizinkan balik nama? Tanyakan BPN Pak Edi waktu itu. Nah, saudara kan sebagai petugas BPN kok lari ke orang lain. Oh, ya. Tahu nggak saudara? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Itu kan udah prosedur yang mulia. Ya. Itu. Iya. Kalau saudara nggak tahu bilang nggak tahu aja, jangan melempar orang lain. Waktu itu saya nggak tahu, dan waktu kejadian saya sudah pensiun, kan itu enak. Pensiun, ya. Jangan lari. Iya. Saya itu pertimbangan hukumnya kan itu jelas. Jadi saudara pada waktu itu sampai sebatas itu aja. Ya, Karena sebatas itu waktu aja. kejadian selanjutnya saudara sudah menjabat pensiun, kan enak. Ya. Jangan larikan orang lain. Ini Pak Edi, enggak lah. Kalau saudara memang waktu itu nggak menjabat, udah pensiun, bilang aja. Waktu selanjutnya udah pensiun, saya akan mengetahui hal selanjutnya. Gitu. Ya, ya udah. Itu kan enak dari kejar jaksa. Ya, ya. Kalau saudara bicaranya enak, apa adanya, jaksa akan kejar. Tapi kok ngambang, dikejar sama jaksa, dikejar sama PH-nya nanti. Ya, ya. Paham nggak? Ya. Ya, Ya. lanjut Bu. Ini bahasanya garis bawahi Bapak. Kalau ditanya tegas itu. Ya, Ya, ya. kalau nggak Ya, tahu ya. langsung saya udah selesai ini. Jangan mengambang-ngambang itu. Ya, Ya, ya. lanjut Bu Jaksa. Terima kasih yang mulia. Pak, tadi kan akhirnya masuk ke mejanya Pak Johan, Iya. ya. Setelah itu Bapak ada komunikasi dengan Pak Johan dan Pak Wahyono yang orang BPN. Ada. Apa katanya Pak? Ya, ini Pak Johan bilang, saya mintakan pertimbangan hukum dulu dikasih SKP namanya. Ya, kasih SKP-nya Pak Edi waktu itu. Pak, tempelkan mic-nya biar masuk ke rekam. Iya Pak, ya. Iya Pak, yang mulia ya, ya. Hasilnya apa Pak? Saya nggak tahu ya akhirnya terusan ukuran BPN. Dan saudara tahu tadi bilang Iya. disita sama polisi, saya dengar sendiri. Kenapa? Saudara bilang ternyata disita. Iya. Nah itu ceritanya gimana? Begitu dikasih SKP di ruangan kasih SKP, disita oleh polisi di polisi Polda DKI. Polda Metro Jaya ya. Nah kenapa sampai ada penyitaan? Saya nggak tahu, disita aja ada yang bilang itu. Kalau sekarang saudara sudah tahu Nggak tahu disita. kenapa disita Pak? Nggak tahu tanya kenapa. Kemudian 2 minggu kemudian dikembalikan ke BPN. Pak, saudara kan ada di dalam lingkaran itu ya. Maksud saya saudara ada di antara Pak Sukamto dengan Pak Charlie. Iya, tapi saya Nggak mungkin Bapak nggak tahu kenapa itu disita sama Polda Metro Jaya. Bapak ini ada di dalam situ loh. Saya nggak tahu ditanya kenapa. Mm-mm. Sertifikatnya diambil dari Pak Supadi, Pak Poldanya Pak Supadi. Itu sertifikatnya diambil. 2 minggu kemudian dikembalikan ke BPN. Dari mana? Nah, Kemudian diambil ini polisi, Pak saksi. Ya, Masuk pertanyaan jaksa itu, ya. kenapa diambil sertifikatnya? Sudah nggak tahu apa masalahnya kalau diambil itu loh. Saya nggak tahu. Ya, Nggak tahu Pak. itu aja nggak tahu. Iya, nggak tahu saya. masalahnya. Kenapa nggak tahu? Iya. Saya nggak tahu, saya nggak ikutin rapatnya. Kan sudah saudara ketemuan, Iya. sudah mempersyaratan semua. Nah, ditanya oleh saudara jaksa, Iya. kenapa sertifikatnya diambil? Apa masalahnya? Tahu nggak saudara? Saya nggak tahu. Nggak tahu Bu, lanjut. Ya, Oke. nggak tahu, iya. Terus saudara nggak tanya ke Pak Charlie? Nggak tahu, saya nggak tanya. Ya, ada pemeriksaan polisi udah aja, gitu. Saya udah aman lah gitu lah gitu. Saya nggak Ke Pak Sukamto nggak nanya? nggak juga Bu. Tiba-tiba 2 minggu kemudian. Bentar. Ya. Sudah saksi, sudah keterangannya sudah diurusi polisi sudah aman. Aman bagaimana? Ya sertifikatnya saya di polisi kan aman lah, gitu Pak Mulia. Amannya kenapa kok aman langsung? Ya kan dipegang polisi, ada tanda terimanya, berarti kan aman lah. Ya waktu polisi mengambil sertifikat nggak ditanya oleh saudara. Ini ada masalah apa ini kok ditarik sertifikatnya? Kan saudara kan selalu bertemu berhubungan dengan Notaris Sutanto dan dengan Cherly mengurusi ahli waris. Iya. Nggak nanya, tiba-tiba diambil polisi. Iya. Nggak tanya, Nggak tanya, saya nggak tanya. merasa aman aja. Aman aja. Yang aman saudara atau siapa? Ya sertifikatnya. Oh, ya, Artinya lanjut, siapa Jaksa. yang mulia, iyalah gitu loh.
Oke. Terus Pak, di dalam proses itu Bapak ada menerima uang dari Pak Charlie berapa kali? Saya kalau dari Pak Charlie belum terima, dari Pak Mandor yang terima. Oh, ada saudara terima dari Pak Mandor. Pak Mandor itu yang Biaya itu. maksudnya yang bersama Pak Charlie waktu itu mau mengajukan permohonan balik nama. Oke. Berapa kali Bapak terima uang? 2 kali, 3 kali. 3 kali. Berapa? Tapi saya lupa yang mulia, yang lupa. Masa terima uang lupa, Pak? Iya, lupa saya lalu. Woi. Kalau Pak Mandor tuh Ya, kira-kira berapa, Pak? Ya. Pak saksi. Apa yang di Pak, sebentar, Pak. Iya, iya. Kita sama-sama manusia. Iya. Masa terima uang lupa? Kira-kira berapa jumlahnya? Lupa saya, Pak. Jumlahnya kira-kira berapa? 100 rupiah atau 1.000 rupiah? Lupa yang mulia, saya ingatnya juga tengah ingat saya gitu loh. Tapi apa yang dikatakan Pak Mandor saya aku bener lah gitu loh. Benar, jumlahnya lupa. Jumlahnya lupa. Jumlahnya kira-kira 1.000 rupiah atau berapa? Aduh, lupa yang mulia saya. Masa lupa? Yaudah, saudara. Iya. Bagaimana Pak Ya, dia bijaksa. Kalau lupa jangan dipaksa, Bu. Pak Mandor Pelor. Selanjutnya Bapak pernah terima 3 kali ya, 3 kali ya, tapi akhirnya berujung pada tidak berhasil untuk dibalik nama, begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi Pak? Ya, sertifikat ditarik kembali. Nah, sertifikat itu akhirnya ditarik kembali. Nah, sertifikat itu akhirnya oleh BPN apakah dibatalkan atau bagaimana Pak? Kalau yang saya ditarik Pak kuasanya Pak. Jadi Pak Bintang itu diambil itu aja. Bapak tahu ada SK pembatalan Tahu. terhadap SHM nomor 5 Lemo? Pernah dengar aja tapi saya nggak baca. Bapak pernah dengar ada SK pembatalan terhadap SHM nomor 5 Lemo. Kapan Bapak dengarnya? Udah bulan Juni, sekitar bulan Juni. Itu kan kejadian Februari 2023. Di bulan Juli Bapak dengar Dengar ya. bahwa ada SK pembatalan. Ya. Kenapa dibatalkan Pak? Saya nggak baca tuh itu. Ya. Saya nggak baca itu. Di sini saudara apa di BAP jelas Ya. terbit SK pembatalan SHM nomor 5 Lemo. Iya, tapi saya nggak baca. Ya, nggak baca. Terus sekarang udah atas nama siapa sekarang atas tanah itu Pak? Waduh, saya nggak tahu juga. Tidak tahu juga ya. Kan ada pensiun, Pak ya. Udah ada di sini atas saya. Iya. Saya boleh langsung ke saksi satu lagi yang Oke, silakan. Oke, sekarang Pak Satria ya Pak. Pak Satria tadi bilang tidak kenal dengan Pak Sukamto. Tidak kenal. Kalau dengan Charlie Chandra? Tidak kenal. Nah, apakah saudara Satria selaku kepala desa ya? Ya. Kepala desa apa namanya? Desa Lemo. Kepala desa Lemo. Itu Pak Marimin tahu Pak Satria. Oh, kenal. Oke. Kalau dengan Pak Marimin, saudara kenal? Ya kenal Bu. Kenalnya bagaimana ceritanya? Ya maksudnya pernah ketemu aja. Apakah mengenai tanah ini? Enggak. Oh, bukan. Memang Pak Marimin ini sering ngurus tanah, Pak? Ya mungkin Bu. Ini Pak Marimin. Kalau nggak ditanya, Bapak diam dulu. Ditanya tadi Bapak kemana-mana. Yang ditanya saksi Satria, Bapak malah ikut-ikutan. Wong dia bilang nggak kenal, Bapak bilang kenal. Kan nggak nyambung. Kenal nggak saudara dengan Marimin? Kenal Pak. Nah, dia bilang kenal baik gitu katanya. Kan lucu kan, mau ditanya. Mohon maaf, Bapak seperti makelar tanah atau gimana gitu di situ? Enggak tahu Bu. Apakah yang membantu untuk jual beli tanah seperti itu Enggak tahu. biasanya? Kenalnya cuma memang pensiunan BPN aja udah. Oh, tahunya pensiunan BPN. Pak Satria, saudara tahu tidak bahwa Pak Charlie Chandra itu memiliki tanah di wilayah saudara? Enggak tahu Bu. Tidak tahu ya. Saudara pernah mendengar tentang SHM nomor 5 Lemo? Ya kalau dengar mah dengar Bu. Terus Cuman nggak pernah tahu dan. tanahnya itu ada di mana? Ya di Lemo katanya. Di Lemo ya. Luasnya? Saya lupa luasnya berapa. Kalau di sini 87.100 meter persegi. Ya, sekitar segitu. Nah, oke. Selanjutnya Bapak pernah dipanggil kepolisian ya? Ya. Untuk di BAP. Pada saat itu, apakah saudara tahu di tanah itu siapa yang menguasai? Ya izin Bu ya.
Saya menjabat tahun 2019 akhir. Jadi memang sudah ada bangunan di situ. Oke, Bapak masuk di situ 2019 Ya. akhir. Di tanah nomor 5 hak milik nomor 5 Lemo itu sudah ada bangunan. Ya. Oke, bangunan apa di situ waktu itu? Kayak apartemen sama ruko gitu loh. Apartemen sama Ya. ruko. Oke. Itu bangunan milik siapa? Milik pengembang, Bu. Pengembang. Pengembangnya apa namanya? MBM kalau nggak salah. MBM ya, PT Mandiri Bangun Makmur. Oke. Yang saudara ketahui pada saat masuk situ itu sudah sejak kapan dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur? Ya sejak saya sebelum menjabat pun memang udah ada, Bu. Mm-mm. Cuman nggak tahu persisnya. Persisnya Ya. nggak tahu. Tapi Berarti sejak saudara saya juga. menjabat itu udah ada. Oke, berarti saudara tidak tahu bahwa sejak 2015 itu sudah dikuasai oleh MBM. Ya. Tidak tahu. Terus apa dasar MBM ada di situ? Ya penguasaan fisik itu, Bu. Penguasaan fisik karena kan memang sudah dibangun apartemen dan sudah diuruk. Maksud saya begini, ada suratnya nggak? Seperti misalnya surat kuasa atau surat pernyataan penguasaan fisik. Oh ada. Apa waktu itu yang dilaporkan ke desa? Ya dia menerangkan bahwa itu udah milik beliau, milik pengembang gitu aja. Oke. Selanjutnya pada saat itu ditanyakan oleh penyidik, apakah saudara mengenali akta jual beli nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982. Waktu itu saudara mencari datanya di kantor? Enggak, Bu. Jadi nggak tahu, nggak kenal. Maksud saya ada nggak terregister nggak akta jual beli? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, apakah Pak Charlie Chandra yang orangnya ada di sebelah Bapak tadi pernah datang ke Desa Lemo untuk konfirmasi mengenai tanah yang diklaim sebagai miliknya? Tidak. Tidak. Oke. Apakah pada saat itu memang izin lokasi itu atas nama PT MBM di situ? Ya karena memang bangunan itu udah apa sebutnya saya menjabat udah ada bangunan, Bu. Sekitar situ pun Ya. PT MBM Ya, yang membangun. ya. Oke. Apakah pada saat proses pembebasan itu ada terjadi keributan atau protes dari warga sekitar? Enggak ya, Bu. Tidak. Tahun saya tidak ada. Tidak Karena memang ada. udah berjalan udah pengurukan dan proses pembangunan lah katakan. Tapi pada saat itu memang ada proses pembebasan di situ. Iya. Iya, oke. Selanjutnya, pada saat ini sudah atas nama siapa tanah itu? Ya itu buat pengetahuan saya memang sudah ada bangunan itu aja. Berarti itu Sekarang bangunannya apa di situ? apartemen, ruko, ada jalan juga kayaknya. Oke. Apakah Bapak mengetahui, itu kan dari 2019 sudah ada bangunan ya, bahwa di tahun 2023 sekitar bulan Februari ternyata ada yang mengajukan permohonan balik nama atas tanah tersebut? Saya nggak tahu, Bu. Tidak tahu sampai akhirnya dipanggil ke pihak kepolisian. Begitu ya. Sementara cukup yang Oke, saudara saksi ya, Ya, yang Satria. baik. Tadi saudara di awal identitas saya sebagai kepala desa, desa Limo ya. Yang pertanyaannya, apakah di kantor desa Limo terdapat buku register terhadap warkah penerbit akta jual beli 202 tahun 1992, 12 Maret 1982? Ada nggak warkah? Nggak ada. Mulai. Nggak ada warkah. Kalau yang lain ada masuk di Kalau untuk mungkin izin yang mulia ya. Kalau jangan sampai setiap mungkin. ya izin yang mulia. Hmm. Izin yang mulia. Jadi setiap pergantian kepala desa itu berubah lagi registernya. Biasanya dibawa sama kepala desa yang sebelumnya. Nggak ada ketinggalan. Nggak ada. Register kan Nggak ada. Beda dengan kecamatan. Kepala yang desa ganti-ganti kan tetap itu bukunya desa kan. Iya. Tapi Yang nggak desa ada. itu adanya cuma hanya sebatas ya desa aja. Berarti nggak ada. Nggak ada. Nanti warkah penerbitan akta jual beli Ya. 202 tidak ada. Nggak ada. Nggak ada atau apa penyebabnya? Nggak tahu. Terus saudara mengetahui nggak
Sudah Joni Chandra itu siapa selaku ahli warisnya? Nggak tahu yang mulia karena nggak kenal. Terus siapa sekarang yang menguasai fisik? Ya ada apartemen di situ yang mulia. Yang pertanyaannya siapa yang menguasai apartemen? Iya maksudnya pengembang di situ. Siapa namanya, PT MBM apa? kalau nggak salah. Itu kan pertanyaannya nyambung, ditanya kok Ya. kemana-mana. Jadi yang punya PT MBM. Ya, saya tahu nggak waktu prosesnya tadi warkah yang nggak ada, atau jual belinya nggak ada, terus pengurusan ahli waris, tahu nggak saudara? Nggak tahu. Nggak tahu, di desa nggak ada. Nggak. Kan temannya, nih Pak BPN. Ya kan Kan saya temannya. nggak nanya pribadi itu yang mulia. Enggak, kan dia bilang sering ke kantor saudara, sering konsultasi kan gitu. Enggak yang mulia kalau ke kantor Nggak. nggak pernah. Kan dia suka keluar kantor. Ya, mungkin beliau yang mulia. Boleh kan keluar kantor. Nggak pernah ketemu, Ya, mulia. nggak pernah diskusi Tidak, Mulia. pengurusan ini Tidak, enggak. tidak. Kalau dengan terdakwa Sukamto pernah ketemu? Enggak juga. Pernah ke kantor saudara? Nggak Di pernah. Salimo? Nggak. Nggak pernah. Nggak. Ada Bu? Ada. Saudara saksi Marimin ya. Diminta oleh polisi tahun berapa ya? Waduh, lupa yang mulia saya. Deket-deket kan? Iya. Di Jakarta pernah, di Banten pernah. Ada yang terkait dengan tanah yang masyarakat. Iya, sama. Di Jakarta juga pernah, ya mengenai juga. Kemudian di Banten pernah. Tahun 2000 berapa? Sertifikat itu disita dari siapa? Ya, Sertifikatnya itu disita dari siapa? sertifikatnya Ya. disita dari perumahan BPN waktu itu. BPN. Ya, di Tangerang, ke arah sana. Ya, Semuanya. ya. Sertifikatnya itu yang mulia. Saudara tahu ketika dilakukan penyitaan oleh polisi yang membuat laporan itu siapa? Yang pelapor. Yang buat laporan jawab. Ya kan kalau udah ada kan apa ada pidananya. Ya. Ya. Itu tahu nggak saudara siapa yang melaporkan kepada pihak tinggal dilakukan penyitaan? Menurut saya nggak tahu yang mulia itu. Menurut saya langsung disita aja gitu oleh Pak Supati waktu polisinya waktu itu. Ya. Ya. Ketika saudara diminta tolong oleh Kalimantan ya Ya. untuk balik nama ya Ya. itu tahun 2023 tadi ya. Iya, ketika ya. Oke lah, saudara bilang tadi suratnya asli atau gimana. Saudara nggak ngecek ke lokasi tanahnya? Untuk yang balik pernah waris saya nggak ngecek karena nggak ada warisan ya, pengeceknya nggak. Tahun 88 saya ngecek. Nggak, yang setelah sudah ketika Saya nggak ngecek yang mulia. Ya. Tapi saudara tahu sudah dibangun itu tanah di tanah itu? Saya nggak tahu tanah fisiknya apa gitu. Ya. Oke. Silakan PH-nya. Baik, terima kasih yang mulia. Sedikit ke Pak Kepala Desa, saksi. Satu dong. Yang jadi pertanyaan saya, di administrasi desa, ketika ada warga Bapak yang melakukan balik nama, apakah perlu tanda tangan Kepala Desa? Tergantung Pak, dia buatnya apa. Balik nama waris, ya dalam perkara ini, balik nama waris dari Sumita Chandra ke ahli warisnya yang diurus oleh terdakwa ini, perlu tidak tanda tangan Kepala Desa? Ya seharusnya perlu Pak. Apa? Berkas Cuman apa? tergantung di mana lokus waris itu tinggal Pak. Berkas apa yang biasa ditandatangani? Karena setahu saya, susah. Jangan tahu pendapat saudara, nggak boleh tanya aja. Oke, perlu tanda tangan Kepala Desa nggak? Karena dari berkas yang kita punya itu tidak ada tanda tangan Kepala Desa untuk maupun dari BPN. Perlu biasanya ada keterangan waris, pernyataan waris, kuasa waris. Nah ini kan Tionghoa Pak. Oh biasanya langsung Notaris. Berarti tidak perlu tanda Kepala Desa. Ya seharusnya juga memang ada. Ada, berarti wajib ke desa gitu. Iya karena kan dia tinggalnya di desa tersebut kan. Siapa? Kita tahu. Ya maksudnya warisnya misalkan ada warga yang meninggal orang tuanya. Mereka anak-anaknya misalkan tinggal di desa Lemo, ya itu kan kita harus tahu. Iya. Kalau dia di luar Kalau desa Tionghoa Lemo, itu enggak, saya nggak tahu. Biasanya ada. Tidak tahu. Langsung ke saksi Haji Marimin. Hari Minggu. Haji Marimin. Haji saksi ini berarti yang mengenalkan
Pak Charlie ke Pak Sukamto. Ya. Sudah biasa Pak ngurus tanah seperti ini. Sudah biasa. Sudah biasa. Dari zaman kerja di BPN pun sudah biasa ngurus. Calo lah Pak saya sebutnya. Ya, bukan juga sih. Iya calo apalagi. Bantu lah, bantu. Nah, kenapa Bapak pilihnya Pak Sukamto sampai sekarang beliau duduk di sini? Pantasannya Pak Kanto itu lokasi lurus. Yang lurus, yang benar, yang bagus ya. Yang bagus gitu loh. Nah, sekarang masalah surat kuasa. Surat kuasa untuk balik pengurusan balik nama waris ini, saudara yang mengantarkan ya ke Pak Charlie. Sebelum balik nama waris, saudara saksikan lama di BPN sampai pensiun. Ada proses pendahuluan yang namanya pengecekan sertifikat, betul ya? Online ya. Butuh kuasa juga nggak? Enggak, belum. Ini ada surat kuasanya. Ya, itu kita bisa silakan. Itu online enggak? Masuk ke dalam. Izin menunjukkan bukti yang mulia. Tahu, saya tahu. Ada. Ini nggak wajib, nggak wajib. Ya, betul ya. Bukan. Oke, kita lanjutkan ya Pak. Tadi saudara saksi bilang saudara saksi pernah menerima uang dari Pak Mandor Pelor. Sepengetahuan saksi, saudara terdakwa ini, terdakwa sudah ada terima uang tidak? Belum. Belum terima uang? Saya belum. Tapi Bapak sudah? Saya udah. Saya nggak mau. Terus sering disebut malah gitu. Ya oke. Kerjanya Ya, begitu Pak. aja gitu. Ya. Nah ini yang penting ini, masalah penguasaan fisik. Tadi saksi bilang ada pernyataan dari terdakwa kalau hanya ingin mengurus balik nama saja, tidak mau mengurus jual beli. Iya. Pertanyaannya seperti apa sampai terdakwa jawab seperti itu? Kalau waris itu kan bukan perbuatan hukum peristiwa hukum. Paham, 18.3 KUHP. Kalau Ya. itu wajib didaftar di bulan pemberitahuan saya. Ya. Artinya gini, saya pertegas ya Pak. Ya. Keluarnya pernyataan dari terdakwa, artinya ada peristiwa yang mendahului. Ya, betul. Ada yang bertanya. Ya. Siapa yang bertanya? Saya paham ya Pak. Ini keterangan Pak, bahwa terdakwa berkata hanya mengurus balik nama waris saja, Iya, betul. tidak mengurus nama jual beli. Ya. Emang niatnya mau dijual tanahnya? Enggak juga. Hah? Tahu urusan itu lah. Oh enggak, oh, ini ada di sini Pak. Pasti kan ada pertanyaan. Soalnya di keterangan terdakwa nggak ada ini. Terdakwa tidak tahu masalah penguasaan fisik tanah itu. Ya, betul. Betul ya? Betul. Berarti nggak ada mendahului. Cuma saudara sebut di sini. Mas Kamto. Iya, tapi kan saudara yang ini berapa saudara saksi nih bahwa Mas Kamto menyebutkan bla 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 tadi Ya, ya. tidak mengurus AJB. Maksudnya apa tahu? Kamu maksudnya enggak Apa? enggak membuat akte jual beli. Nggak membuat akte jual beli. Ya, enggak melakukan kembali hukum lah gitu. Iya, Pak Kamto menyatakan ini ada yang bertanya ini tanah bisa dijual tidak gitu. Iya, maksudnya gitu. Iya, ada yang bertanya nggak sampai keluar pernyataan ini apa? Enggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya ya? Ini Mas Kamto nggak mau kalau perbuatan hukum gitu. Ya paham. Ya. Nah, masalah penguasaan fisik tadi, yang menjadi objek tanah pada sertifikat itu kan ada sengketa, ada pidana perdata, ada masalah penguasaan fisik. Saudara saksi tahu tanah tersebut ada sengketa secara pidana ataupun secara perdata, tahu sebelum mengenalkan dengan
Pak Sukamto saudara saksi sudah tahu. Tidak ada sengketa. Karena nggak ada program, nggak ada apa. Ya, itu berdasarkan hasil pengecekan. Kemarin sudah kita tunjukkan juga nih kami mulai hasil pengecekannya. Ya. Secara berarti saksi nggak pernah ke sana kalau kasih tanah? Kalau kayak tanah. Iya. Untuk balik nama ini enggak, untuk yang proses balik nama yang terima ini enggak, saya balik nama waris ini enggak. Balik nama waris ini nggak ke sana terakhir kapan? Karena enggak ada keharusan untuk lokasi. Iya, saudara nggak harus, kan calo ini. Notaris juga kan nggak ada kewajiban. Iya, kewajiban. Ya. Iya. Berarti gini, pertanyaannya, saudara memberitahukan tidak ke Pak Sukamto, Pak, tanah itu masalah Pak, tanah itu fisiknya tidak dikuasai. Saudara beritahukan tidak? Beritahukan itu. Tidak saudara beritahukan. Berhubungan dengan Tapi saudara tahu tapi tidak memberitahukan. enggak tahu juga. Enggak tahu. Pak, yang benar ya mana keterangan? Iya. Ini bilang tahu, Pak, tahu yang mana yang mana? Yang mana yang mana? Saya pastikan lagi. Tadi saudara saksi bilang tahu tanah tersebut ada perkaranya, ada pidana menurut Bu Jaksa, ada perdata. Disampaikan tidak? Saya enggak sampaikan. Nggak sampaikan. Enggak tahu. Oh inilah lama-lama banyak yang seperti terdakwa ini karena perbuatan saudara nih. Bukan, saya ada keputusan pidana. Ah. Saya tanggapi. Kenapa nggak diberitahukan? Dan kan saya lagi dan selama BPN Oh. enggak ada apa-apa ya sudah gitu loh. Kalau saya bilang notaris saudara jebak, tanggapannya apa? Iya berarti kan si terdakwa ini tidak tahu kondisi fisik tersebut kan karena tidak ada kewajiban juga untuk mengecek. Emang notarnya enggak berkewajiban untuk mengetahui fisik emang. Iya, tapi kan saudara yang mengenalkan Pak Charlie ke mandor pelor baru ke terdakwa. Dan saudara tahu kondisi fisik tanah tersebut, kondisi berkasnya seperti apa. Gitu loh, Pak. Tapi kenapa tidak disampaikan ke terdakwa? Kalau balik nama waris kan enggak salah segitu. Balik nama waris. Oke, gantian dulu itu. Sudah cukup Pak. Ya, saudara saksi, ini kan saudara sebelum menyampaikan keterangan tadi sudah disumpah. Nah, kaitannya dengan saudara dipanggil ke sini, ini saudara tahu nggak ada urusan apa nih? Ya, sebagai saksi ini untuk urusan apa sih? Mas Kamto diapain? Jadi saksi juga tidak tahu bahwa Pak Sukamto ini duduk hari ini di pengadilan ini salah apa tadi? Nah, oke, satu. Tadi kan di depan juga kita tunjukkan ada surat-surat, ada surat kuasa dan lain sebagainya. Saudara tahu memang surat kuasa itu ditandatangani oleh Pak Kamto, saudara tahu? Iya, kalau kuasa iya. Cuma Pak Charlie pasti ya memastikan bahwa Pak Charlie memberikan kuasa ke Pak Kamto. Pastilah itu mah. Oh gitu. Satu lagi terkait dengan Pak Sukamto ini, saudara saksi tahu bahwa sebelum Pak Sukamto ini bertemu dengan Pak Charlie atau terjadilah tadi Pak Charlie ini memberikan kuasa, saudara tahu tidak bahwa perkenalan ataupun hubungan Pak Kamto dengan Pak Charlie ini sudah ada sebelumnya itu, artinya sudah saling mengenal. Belum mengenal. Jadi Pak Charlie dengan Pak Kamto belum saling mengenal. Jadi hanya Bapak yang mengenalkan. Cukup? Oke, saudara saksi. Bapak person tahun berapa? 2011. Terus saudara kenal dengan Sibila tahun berapa? Tahun 6. Iya. Karena berarti saudara sendiri urusan dari nama Wane, nama saudara. Iya. Karena hubungan dengan Satria Nah, masalah apa? ya hanya cuma biasa aja kan. Surat dulu kan bukan kurang. Dulu pertama kali saya kenal. Ya. Nama Waris. Bukan, ini yang mulia kenal Pak Satria pertama kali waktu namanya itu Darmawan. Ya, Saudara sekarang. lama ya. Nah, sekarang ini
perkaranya. Terus niat saudara ya, mempertemukan terdakwa Sukamto dengan Cherly apa? Balik nama waris. Balik nama waris. Yang mau ketemu antara Cherly sama Chandra itu, apakah saudara sendiri yang inisiatif atau Cherly Chandra yang mau ketemu saudara minta tolong Cherly notaris, atau notaris Sukamto itu minta tolong saudara? Kalau ada dahulu, kalau ada seseorang balik nama waris atau balik nama muslikat, tolonglah saya notarisnya. Atau bagaimana? Bukan yang mulia, saya yang mulia. Di saudara yang menenangkan pada Cherly Chandra. Ini notarisnya apa? Untuk mengurusi balik nama waris. Itu. Terus setelah saksi, waktu balik nama waris, ada nggak kejanggalan yang membuat tidak jadi? Itu si kawin, bisa dari kasih. Makanya yang mulia, sama dengan membayar BPATB, saya ikutin, ngecek, kemudian saya ikutin nggak ada kejanggalan. Ada nggak surat-surat yang nggak benar atau apa namanya kriteria yang salah bagaimana? Nggak ada yang mulia, semuanya benar. Benar. Sampai pengecekan BP juga bersih. Kalau benar kenapa bisa kabur sih nggak tahu? Ya, saya nggak tahu. Kalinya yang benar itu ujung dari permasalahan itu begini dan tahu. Saya nggak ikutin BPN dan polisi. Tidak saudara, jadi bilang benar semua, terus saudara dicek, administrasinya benar, masyarakat benar. Kalau terus bisa kenapa? Nggak tahu. Saya juga malah justru tertanya yang mulia. Saya juga tertanya apa syarat dilengkapi semua kalau secara polisi gitu. Polisi apa salahnya? Ini tidak bisa diproses. Apakah kesalahan dari notarisnya, atau kesalahan dari Cherly-nya, atau kesalahan dari mana? Nggak tanya saudara. Saya nggak tanya polisi. Saudara membawa Cherly Chandra ketemu sama Sukamto. Sukamto itu notarisnya yang membuat peralihan waris. Iya. Situ tuh sudah ada nggak tahu. Terus di sini terusnya apa yang menjadi terdakwa ini? Bisa jadi terdakwa di sini. Apa saudara? Nggak tahu juga. Di sini kita langsung terus ada pensiun. Ya. Nah udah sekolah atau begitu sudah. Ya, Terus mulia. saudara sendiri. Ya kan? Yang mulia. Dari awal turut dari saudara. Terus saudara yang mengenalkan. Terus rasa kita semua. Urut DPR kita semua. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Padahal saudara karena sudah selesai itu semua, sudah lama kenal dengan kepala desa Limo. Ya. Yang lama yang termasuk yang baru ini. Ya. Satria. Ya kenal kan? Ya kenal. Kita ada permasalahan yang nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya kan? Kita sering kan terus balik-balik kata kan? Ya. Yang saya di DPR kan. Ya. Orang tua kita kok. Nah, saya sudah jemput orang di luar. Kita saudara nggak apa-apa itu. Sudah saudara ngomong. Sudah saksi yang dari kita. Ya. Yang mulia. Oke. Dikit ya. Ada. Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Poin 14, ini ada nggak benar saudara dengar ini? Bahwa pada saat pertemuan kedua tanggal 7 Februari 2023, saudara Sukamto menanyakan kepada Cherly Chandra, apakah bidang tanah SHM nomor 5 Lemo dikuasai fisiknya? Ada Bapak mendengar itu? Saya mendengar. Oke. Terus dijawab Cherly Chandra, kalau bidang tanah itu sudah dikuasai oleh Agung Sedayu. Saudara dengar itu? Lalu Sukamto menjawab, kalau seluruh notaris Tangerang itu tahu semua kalau izin lokasi dikuasai oleh Agung Sedayu. Kalau gitu saya mengurus balik nama waris saja, karena balik nama waris itu peristiwa hukum. Gitu ya Pak ya? Iya. Cukup ya Bu. Saudara terdakwa. Ada mau tanya lagi? Memvalidasi ini Apa? Ya sudah kok. Ya. saksi belum, baru satu. Tadi pensiunan BPN ya Pak. Kalau lampiran 3 berarti bentuknya belangko. Pemohon, pemberi kuasa atau penerima kuasa bisa merubah. Permohonan 13 itu jenis-jenis permohonan. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Dari sini Pak. Jadi sama dengan
Jadinya seperti ini. Ya, Ini yang sama tadi Pak, Ya. yang dikatakan tadi kan, ya betul ya. yang Indonesia. Ya. Nomor 13 ya. Ini map BPN. Ya, Nama pro BPN. Ya. Karena warna hijau map siapa? BPN tapi buat pengakuan. Karena warna merah punya siapa? Warna merah. Ya Bapak. Bukan yang Oke, cukup ya Pak ya? Cukup? Oke, kalau gitu sudah terdakwa dari keterangan saksi Haji Muhyiddin ada yang salah. Tapi yang sudah kenakan sama kita betul. Kalau yang tadi masalah kalau tadi saya juga kenal dari kemarin. Ya maksudnya sebelumnya belum kenal. Ya, sudah dijelaskan bahwa sebelumnya Anda menerangkan semua tadi Pak. Nah, ditanya juga dikasih video Pak. Orang kalau ngasih video pada ini, dia kasih video. Enggak. Kasih video pada pernah. Enggak. Kasih saya pernah. Enggak pernah. Sudah pernah. Betul ya. Itu video Paris. Yang kemarin yang terkait dengan misalnya enggak ada. Ya, ini keterangannya ya. Kalau dengan saksi saya, Saya sudah kenal ya. kata saya itu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Silakan saya silakan. Bagaimana Bu kalau saksi bicara ulang dulu? Soalnya ada nyambung keterangan dengan Cherry. Bisa? Bisa. Ya, apa saya ulang dulu? Bukan dulu nanti saya tanda keterangan apakah dulu. Ini biar saya baca nyambung dengan saksi. Saksinya nanti kalau untuk jelaskan. Ketiga, ini karena sudah setengah satu waktu kita makan, minum, biasanya sholat ibadah. Ya, cocok. Pos dulu ya. Dapat permintaan juga kan? Bapak belum makan kan? Belum. Bisa kan siapa? Bisa saya. Kita pos dulu sidangnya. Karena setengah satu kita lagi setengah dua ya. Oke? Coba ya. Pak hari kita pulang dulu ya. Di pos.